Halo, nama saya Rafli Kirsana Muaya. Saya dari kelas 11 MIPA 1, nomor absen saya 30. Di sini saya akan berpresentasi mengenai bisnis plan materi pelajaran PKWU. Yang pertama di sini saya akan masuk ke dalam nama restoran atau nama perusahaan yang saya pilih itu bernama Le Delicious Restaurant, di mana perusahaan atau restoran ini saya beri nama Le Delicious karena uh, Le Delicious ini mempunyai arti enak atau arti gurih. Jadi saya memberi nama tersebut karena untuk mendeskripsikan bahwa makanan yang dihidangkan itu bercita rasa enak dan juga gurih. Lanjut kemudian ke visi perusahaan saya, di mana visinya adalah mewujudkan restoran yang menyediakan makanan berkualitas tinggi dan menjadi trendsetter di kalangan restoran ternama lainnya. Kemudian misi perusahaan saya yang pertama mengutamakan kualitas bahan pangan. Kemudian yang kedua adalah menemukan ide atau inovasi baru mengenai resep makanan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, mengedepankan pelayanan yang terbaik. Mitra perusahaan saya itu mungkin bisa jadi saya akan bekerja sama dengan suatu perusahaan western dan juga beberapa layanan online seperti Gojek, Grab, ataupun lainnya. Kemudian masuk ke dalam produk dan juga layanan. Yang pertama, produk yang saya buat itu mengenai makanan dari barat atau western food, yang dimana menu hidangan utamanya yaitu chicken garden blue. Kemudian lanjut ke layanan. Layanan yang diberikan ini berupa dine-in atau makan di tempat, makan di restoran tersebut. Kemudian yang kedua adalah take away atau bisa dibungkus dibawa pulang ke rumah. Dan juga yang terakhir bisa melalui layanan online. Kemudian kelebihan jika dine-in ini, maka kualitas makanan itu akan tetap terjaga karena pelanggan itu langsung menyantap hidangan di dalam restoran tersebut. Jadi tidak harus menunggu perjalanan untuk diantar ke rumah atau perjalanan dari restoran ke rumah. Kemudian masuk ke dalam analisa pesaing, yang dimana dalam membangun usaha pasti kita akan mendapat banyak tantangan, terutama pesaing usaha kita. Dalam usaha yang saya jalani ini, tentu pesaing saya itu pesaing utama saya itu tentu saja yang sejenis dengan saya, restoran yang sejenis dengan saya, yaitu mengenai western food, eh, makanan dari barat. Yang kedua yaitu restoran yang berada di sekitar saya, walaupun berbeda jenis, tapi itu sangat memengaruhi jumlah konsumen yang datang ke restoran saya. Kemudian yang terakhir adalah mengenai harga datang dari kompetitor ataupun pesaing. Karena harga ini mampu memengaruhi minat dari konsumen terhadap perusahaan saya. Kemudian masuk ke dalam analisa SWOT, strength, weakness, opportunity, dan juga threat. Yang pertama di sini saya akan membahas mengenai strength atau kekuatan. Kekuatan dari perusahaan atau restoran ini yaitu mempunyai kualitas dari pelayanan dan juga kebersihan di restoran yang membuat pelanggan itu senyaman mungkin
berada di dalam restoran. Kemudian lanjut ke weakness, yaitu kelemahan. Di kelemahan dari perusahaan saya ini mungkin ada di harga yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan restoran-restoran lainnya. Eh, Harga tinggi ini disebabkan karena adanya bahan pangan yang kita pilih itu kita pilih dengan kualitas yang terbaik. Lanjut kemudian ke opportunity atau peluang. Peluang dari perusahaan atau restoran ini, kami mempunyai ide kreatif ataupun inovasi yang baru mengenai resep-resep suatu makanan. Sehingga ini bisa menjadi trendsetter menjadi pusat perhatian bagi restoran-restoran lainnya. Kemudian lanjut ke threat atau ancaman. Ancaman dari perusahaan atau restoran ini itu mengenai kemasan ataupun wadah makanan. Karena eh, di dalam restoran ini kami sangat menjaga kualitas-kualitas dari makanan tersebut. Sehingga dalam menjaga kualitas makanan tersebut diperlukan biaya yang cukup besar untuk meningkatkan kualitas wadah dari makanan tersebut. Kemudian masuk ke dalam analisis STP, segmenting, targeting, dan juga positioning. Yang pertama masuk ke dalam segmenting, di mana yang pertama terdapat demografis, jadi ditujukan kepada semua kalangan usia. Yang kedua ada geografis, di mana tempat perusahaan ini atau eh, restoran ini itu berada di wilayah perkotaan, sehingga banyak dari warga-warga yang akan berdatangan. Kemudian untuk waktu kita akan buka setiap hari, namun lebih dikhususkan, lebih ditingkatkan lagi pada saat weekend. Selanjutnya masuk ke dalam targeting, di mana konsentrasi pada segmen tunggal, yaitu western food, makanan barat. Yang terakhir adalah positioning, di mana positioning ini berdasarkan dengan kategori produk, membuat kualitas terbaik terutama makanan barat atau western food. Kemudian masuk ke dalam strategi pemasaran. Ada dua strategi, yaitu ada offline dan juga online. Untuk strategi offline itu bisa dengan cara yang pertama membuat nama restoran yang menarik minat konsumen. Kemudian yang kedua adalah membuat promotional event, seperti membuat event ataupun lomba foto yang berhadiah, di mana hadiah tersebut adalah nanti pemenang akan mendapatkan voucher diskon. Kemudian yang ketiga adalah mencetak banner ataupun flyer dan juga brosur untuk memperkenalkan usaha dan meyakinkan pembaca agar mau datang ke dalam restoran. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah bekerja sama dengan para influencer, di mana bekerja sama ini untuk mendapatkan suatu exposure ataupun atensi dari penonton. Kemudian lanjut ke strategi online, yang dimana bisa melalui cara yang pertama membuat media sosial untuk melakukan promosi, lalu mengupload semua informasi yang menarik mengenai perusahaan atau restoran kita. Yang kedua adalah bekerja sama dengan suatu media, sehingga promosi bisnis produk ini bisa berbentuk digital dan bisa dilihat oleh banyak orang tanpa harus datang untuk melihat brosur ataupun banner. Yang terakhir, yang ketiga adalah membuat website atau link yang berisi mengenai informasi menu-menu menarik dan juga testimoni dari konsumen lainnya. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan calon konsumen lainnya. Kemudian masuk ke dalam budgeting.
budgeting ini mengenai hasil produk yaitu Chicken Garden Brew yang merupakan hidangan utama di Le Delicious ini. Dengan rencana anggaran produk yang pertama itu ada 1 kilogram dada ayam sebanyak 2 buah yang berharga 60.000. Kemudian ada 1 buah keju mozzarella seharga 26.000. Kemudian 1 buah smoked beef yang berharga 35.000. Kemudian 1 buah keju slice seharga 15.000. Kemudian ada bumbu marinasi seharga 2.400. Kemudian ada 2 kentang berharga 18.000. Kemudian 1 buah tepung bumbu 7.500. Kemudian ada tepung roti 5.000 dan juga 3 buah telur seharga 6.000. Kemudian oregano seharga 8.000 dan juga yang terakhir adalah parsley seharga 10.000. Jadi total harga semua rencana anggaran produk ini adalah 196.900. Kemudian masuk ke dalam timeline di mana pada awalnya 4 September 2022 melakukan pembuatan bisnis plan hingga dilanjut pada 27 September 2022 masih membuat bisnis plan hingga pada akhirnya 11 Oktober 2022 melakukan proses produksi terhadap makanan yaitu Chicken Garden Brew. Yang terakhir kita akan membahas mengenai resiko usaha. Di mana resiko usaha kali ini itu muncul yang terdapat pada harga makanan yang bisa tergolong itu cukup mahal, sehingga dengan harga yang segitu yang cukup tinggi itu mengakibatkan resiko minimnya peminat ataupun pembeli dari makanan tersebut, yang dimana akan berdampak besar bagi perusahaan atau restoran-restoran dan bisa bangkrut ataupun tutup. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih.